Hai guys, ketemu lagi dengan saya Adu di sini dari channel tentang arsitek. Dan pada konten kali ini tuh kita bakal ngebahas seputar renderan eksterior. Sebenarnya saya pengen ngebahas ini setelah saya selesai membahas tentang interior gitu. Cuman ada teman kita atau viewer saya yang request pengen dibahas tentang renderan atau settingan eksterior ya, jadi nggak ada salahnya juga gitu. Kita bakal ngebahas sambil jalan aja sih, ngebahas seputar interior sama eksterior gitu, karena banyak banget yang bisa kita bahas untuk seputar renderan 3D, apalagi di V-Ray ya, mau itu eksterior atau interior gitu. Oke, yang pertama saya ngambil modeling ini itu dari 3D Warehouse. Jadi saya download dari 3D Warehouse, dan ini bukan desain saya. Jadi ini desain orang luar ya, desain orang luar negeri dengan gaya Airpan style ya, dari model-modelnya kayak gini. Terus saya melakukan beberapa modifikasi ya. Jadi biar nggak langsung download mentahan aja gitu, terus langsung dipakai di modeling 3D kali ini. Jadi sebelum dipakai saya melakukan modifikasi. Nah, saya pengen ngebahas nih seputar material dulu ya. Ya, jadi seputar material dulu. Untuk materialnya simple sih ini. Saya pakainya Stuko F01 50 cm. Ini dari ini nih, dari wall paint ya, wall paint atau wallpaper ya. Jadi kalian bisa pakai material yang ada di sini. Nah, untuk semua material sebenarnya hampir semuanya saya pakai di sini, kecuali ini material mentahan, material downloadan yang saya punya ya. Jadi saya cari material berbentuk HD. Nah, ini beton dinding ya. Jadi dia finishingnya finishing beton ya. Jadi ini memakai unfinish untuk finishing beton gitu ya. Jadi dipakainya itu beton unfinish, nggak diapa-apain ya. Terus untuk kayunya ya, kayunya juga dari sini, kayunya dari material ini. Nah, ada di sini. Oke, material kayu udah jelas. Terus di sini chrome ya. Jadi ada juga di sini nih. Kalian bisa pakai di metal ya, lengkap. Jadi kalian sebenarnya untuk settingan materialnya itu sendiri ya, dari V-Ray mana sih? Nah, kita munculin dulu di sini. Nah, untuk settingan materialnya itu sendiri saya nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak ulik-ulik, karena kita udah ada di V-Ray 5.0, atau kalian mau pakai versi di atasnya ya, 5.1 atau 5.2, itu sudah memudahkan gitu. Jadi ada di dalamnya udah ada material, dan kalian tidak perlu lagi rubah-rubah settingannya biar dia terlihat seperti metal, terus biar dia kelihatan seperti kaca ataupun kayu ya. Jadi sudah ada semua dan sudah tersetting semua. Terus udah lengkap juga dengan bump sama displacementnya. Nah, untuk yang membuat material itu terlihat lebih nyata, itu pertama gambar ya, gambar atau JPEG ya, JPEG yang bakal dimasukkan ke dalam material di SketchUp itu HD. Nah, ini udah HD semua nih kalau yang ada di material sini ya. Ini udah HD semua. Terus yang kedua itu refleksi sama refraction. Refraction itu kayak zat basa ya. Zat basa setiap material itu ada, cuman berbeda intensitas ya. Terus refleksi ya, refleksi itu ya kalau misalnya kalian pakai metal itu ada refleksinya, kaca dan seterusnya gitu. Kayu pun ada ya, plywood dan sebagainya gitu. Terus selanjutnya kalau mau membuat membuat kesan teksturnya itu bump ya, ada yang namanya bump. Terus kalau misalnya mau kelihatan timbul itu displacement. Nah, itu semua sudah ada di material ini. Jadi ya nggak terlalu banyak sih saya ulik-ulik, beda dengan waktu saya pakai V-Ray 2.0. Nah, itu
banyak banget yang diulik-ulik, terus saya harus bikin BAM-nya sendiri. Ya pokoknya banyak banget sih yang diatur gitu. Kalau ini udah memudahkan ya, jadi langsung aja pakai, langsung pakai aja dari sini, terus udah gitu, nggak perlu di setting lagi. Dan ya kalau misalnya kalian pengen setting sesuai keinginan kalian juga bisa gitu. Oke, cuman ada beberapa kondisi ya, ada beberapa kondisi kalau misalnya kalian pengen ngebuat material sendiri kayak ini. Nah kayak ini nih, ini kan material sendiri nih yang saya download dari JPEG, terus saya mau pengen masukin sebagai material di sini. Itu saya ya harus buat juga, kalau misalnya pengen kelihatan lebih real juga ya saya harus buat BAM-nya sendiri di Photoshop. Itu nanti kalau misalnya kalian tertarik saya bisa bahas sih. Jadi ya pokoknya ada beberapa kondisi di mana kalian harus ulik-ulik lagi untuk material yang kalian pakai di modeling kalian. Oke. Selanjutnya kacanya juga semua dari material sini. Nah, jadi udah kita bahas ya material-material yang kita pakai itu semua ada di sini. Kalau misalnya kalian udah download V-Ray 5.0, kalian download lagi materialnya. Jadi material dan V-Ray itu terpisah. Karena ada beberapa viewer saya ya bertanya material sama V-Ray-nya itu gabung atau enggak gitu. Ya, jadi material itu dipisah ya sama V-Ray. Selanjutnya saya pengen ngebahas dulu, kita balik ke scan 1, beberapa hal yang penting kalau misalnya kita pengen ngerender eksterior ya. Itu di eksterior itu beberapa hal yang perlu kita ketahui itu, kalau menurut saya itu ada 3 ya, ada 3. Yang pertama ada yang namanya midground. Nah, midground itu atau bisa kita katakan objek ya, objek utama. Ya, bisa juga sebenarnya midground berbeda dari objek utama. Ya, jadi bisa juga berbeda midground dari objek utama. Nah, ini objek utamanya nih di sini. Kalian bisa lihat aja di kursor. Terus selanjutnya ada foreground. Foreground itu ini, yang di depan ini. Nah, ini foreground. Nah, terus ada yang namanya background. Background ini yang di belakang nih. Ini pohon yang berada di belakang tuh. Sana. Terus langit-langit ya, langit-langit yang berada di sini itu namanya background. Nah, 3 komponen utama yang harus kalian penuhi kalau misalnya kalian pengen hasil 3D-nya kalian itu maksimal. Ya, jadi setelah kalian setting material kalian, kalian perlu memperhatikan 3 hal itu ya. Ada yang namanya midground, foreground, sama background. Nah, ini udah terpenuhi semua. Selanjutnya untuk apa ya, komponen-komponen tambahan yang berada di dalam ini, modeling ini semuanya pakai low break ya. Saya sudah bahas di tutorial saya yang ini. Terus masalah-masalah raw break juga, kalau misalnya kalian pakai raw break itu saya sudah bahas juga di sini ya. Jadi tinggal kalian tontonin aja tutorial itu kalau misalnya kalian punya masalah dengan low break. Oke, semuanya udah ada saya bahas, dan semuanya juga saya pakai modeling dari low break. Kita langsung aja ya. Di sini pohon yang saya tambahin sebagai foregroundnya ini, terus ini, dan selanjutnya pohon-pohon tambahan background. Terus di sini ada namanya skylight ya. Terus di sini ada yang namanya sky ya untuk backgroundnya. Ini kali ini tuh kita ngerender ya, nggak pakai HDRI karena HDRI itu ada yang berbayar dan gratisan. Cuman rata-rata HDRI itu kebanyakan berbayar. Jadi saya nggak bahas itu dulu. Tapi nanti di next pertemuan kita bakal ngebahas sih tentang HDRI. Oke. Dan ya sebenarnya tanpa HDRI pun itu kita bisa ngerender bagus kok gitu. Nggak usah pakai HDRI juga ya bisa bagus. Cuman kalau pakai HDRI lebih bagus lagi. Refleksi yang dihasilkan dari cahaya yang udah diatur ya, HDRI itu lebih kelihatan realistik tanpa perlu di setting atau diulik-ulik lagi gitu. Terus dia bervariasi ya, bentuk awannya itu bervariasi. Jadi ya pokoknya bagus aja, karena ya sesuai juga kan, itu kan berbayar ya, berbayar atau kalian beli gitu.
Oke, jadi di sini saya pakai sky apa ya? Sky ya, awan yang bawaan dari SketchUp-nya. Di sini nih, mana sih environment-nya? Nah, di sini environment-nya ini di sini. Ntar. Oke. Udah. Jadi untuk settingan material tadi udah ya. Settingan material tadi kita udah bahas dan nggak perlu disetting-setting lagi karena saya pakai semuanya dari V-Ray Asset Editor yang sebelah sini. Dan untuk settingan environment-nya ini seperti ini. Kalian bisa ikutin aja. Garis-garis horizontalnya, vertical angle-nya, terus ininya ya, X sama Y-nya seperti ini. Ini menentukan pencahayaan ya, menentukan pencahayaan. Terus di bawah sini turbidity-nya 3 dan seterusnya ya. Nanti kalau misalnya kalian nonton ini, kalian bisa pause atau kalian download aja gitu. Oke, udah ya. Dan kita udah nentuin backgroundnya, kita pakai sky bawaan dari SketchUp. Terus foregroundnya kita pakai low break di sini. Dan untuk midgroundnya seperti yang kalian lihat, ini adalah objek utama. Jalan ini juga masuk midground gitu. Dan untuk settingan, ntar ini agak berat karena ini nggak tahu ya, ada masalah sih sama modelingnya. Sama modeling yang saya download gitu, jadi agak berat gitu. Jadi kita pakai render interaktifnya dimatiin. Render outputnya saya buat 2000 x 1125. Selanjutnya material override ini nggak ada, ini nggak terlalu perlu dibahas ya. Selanjutnya render parameter. Nah, untuk render parameter ini sama ya, 0,04 atau 0,05 ya. Kalau misalnya masih ada noise-nya, itu kalian pakai 0,05, naikin aja 1. Tinggal kalian uji coba sendiri ya. Terus anti aliasing filternya Lancos ya, ini standar bawaan. Kalian juga bisa pakai, terserah ya. Tapi kalau kalian mau ikutin settingan ini tuh ya, kalian bisa ikutin aja settingan bawaan. Optimize-nya saya apa ya? Ini kayaknya bawaan juga ya. Waktu saya setting saya lupa ya. Soalnya ini saya settingnya udah beberapa hari ya. Karena saya hanya buat ini sih, buat modeling sama renderannya. Terus karena beberapa kegiatan makanya baru dibuka lagi nih settingannya. Oke, jadi saya buka aja. Kalian tinggal lihat aja ya. Tinggal lihat aja settingannya seperti ini. Oke. Global illumination. Nah, di sini ada subdiv ya. Tinggiin subdivnya. Kalau misalnya kalian pengen terlihat gambar kalian itu realistik. Nggak jauh-jauh beda sih sebenarnya untuk settingan eksterior sama interior ya. Cuman skalanya itu lebih luas gitu. Ya, bedanya eksterior sama interior. Kalau interior, renderan kalian itu harus bagus di awal ya. Jadi interior itu harus bagus di awal. Kalau nggak bagus di awal, penggunaan materialnya ya, terus suasana ruangan di dalamnya, pencahayaannya, itu kalian bakal kerepotan buat ngedit atau memperbagus gambar kalian ya. Karena ya susah gitu ya kalau untuk renderan interior. Nah, kalau eksterior itu nggak perlu terlalu bagus ya. Ya kalau misalnya kalian pengen tampilin hasil yang realistik pada saat ngerender, itu juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya kalian pengen yang biasa aja dulu gitu untuk di render biar nggak terlalu berat, nanti diulik-ulik di Photoshop. Ya, jadi skalanya itu lebih luas. Kalau di Photoshop bisa diperbagus, bisa diakalin ya. Kalau eksterior itu bisa diakalin, diperbagus di Photoshop. Ya, jadi lebih mudah aja. Kalau interior itu agak susah kalau untuk diakalin di Photoshop gitu. Karena banyak banget yang bisa ditambah-tambahin kalau eksterior. Nah, ini subdiv-nya kalian tambahin aja, ntar.
Subdiv-nya aja kalian subdiv-nya ini kalian tambahin jadi 2000. Selanjutnya advance kamera ini saya rubah ya, ada yang saya rubah. Jadi kalian bisa lihat aja settingan ini. Saya nggak perlu terlalu banyak jelasin gimananya. Denoisernya harus diaktifin ya, biar cahayanya juga bagus sama menghilangkan kemungkinan noise ya, kemungkinan noise yang berada pada objek kalian. Oke. Nah, ya kurang lebih seperti ini sih settingannya. Ini nih, saya buka ya dari atas. Kalian tinggal lihat-lihat aja. Nanti kalian tinggal pause atau kalian download lah. Terus untuk environment-nya seperti ini settingannya. Oke, udah jelas ya. Dan materialnya nggak ada yang perlu dibahas. Ya, sebenarnya bagus dibahas juga sih ini. Untuk material yang saya tambahin, yang saya buat sendiri. Terus gimana cara untuk ngebuat BAM-nya. Tapi nanti aja ya, biar nggak terlalu lama. Karena video-video saya yang kalau misalnya kalian adalah viewers yang ngikutin tentang tutorial ya di channel tentang arsitek ini, itu lumayan rata-rata lama ya, paling sedikit 19 menit ya, atau paling cepat lah 19 menit, ada yang 20, rata-rata 30 20-an ke atas gitu. Oke. Oh ya, saya lupa ya satu lagi di dalam sini. Nah, saya tambahin rectangle ya di dalam sini. Kita taruh ke bawah dulu. Jadi dalamnya kosong, nggak ada apa-apa. Dalamnya ini ada rectangle ya, di sini juga rectangle. Nah, biar kelihatan ada cahaya dari luar gitu ya. Jadi semua ruangan ya, jadi semua ruangan yang kelihatan, jadi semua ruangan yang kelihatan itu dipakein rectangle. Ini ada di sini juga, terus di dalam sini tuh. Oke, jadi seperti itu. Oke, udah. Kita langsung coba-coba aja render ya. Semoga nggak error, soalnya ini karena kemungkinan ngebug itu kalau download komponen atau modeling dari ini, dari 3D warehouse itu pasti ngebug. Nah, oke, saya udah tahu ya masalahnya. Masalahnya itu di ini kamera ya, ini kamera nih. Tadi di scan 1 itu kameranya ketutup sama kehalang sama kamera 1. Kurang lebih seperti ini hasilnya yang kalian lihat, yang sudah saya render ya. Jadi ini ya, ntar aku perlihatkan dulu nih. Jadi ini low breaknya. Oke, tunggu. Ini low breaknya ini. Nih, ini pohonnya terbang-terbang gini tuh untuk menciptakan atau untuk membuat foreground ya, foreground yang ada di sini. Kita exit dulu. Nah, foreground ini foreground. Nah, jadi kita buat pohonnya terbang-terbang kayak gini. Terus yang kebaca di kamera gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Sebenarnya untuk foreground seperti ini itu bisa kalian edit ya, atau kalian tambahin di Photoshop ya, di Photoshop. Cuman saya nggak mau ribet lagi gitu. Terlalu banyak ulik-ulik, harus tambahin ini, tambahin itu. Jadi ya kalau misalnya bisa komponen semuanya ditaruh di ini, di modeling terus di render sekaligus ya, itu kenapa enggak ya, langsung aja. Tuh, jadi kalau pas di Photoshop itu tinggal kalian ulik-ulik dikit ya, tinggal kalian ulik dikit gitu. Oke, saya cuma pengen ngasih tahu bahwa kalau misalnya kalian ngerender, jangan lupa kalian harus pakai render ID-nya di sini nih, render ID. Ya, jadi kalian harus pakai render ID karena biar apa? Karena ketika misalnya kalian ngedit atau kalian pengen seleksi objek
itu gampang atau mudah ya. Jadi seperti ini. Ini saya sudah bahas ya di konten sebelumnya. Saya udah bahas di konten sebelumnya tentang render ID. Jadi kalian kan awan ini kan pengen kita rubah-rubah tuh ya, pengen kita rubah-rubah, pengen kita seleksi. Nah, kalau misalnya ada render ID kan enak. Jadi tinggal kalian seleksi aja di sini gitu. Nggak bercampur ya, nggak bercampur sama ini dan lain-lain. Oke, jadi seperti ini hasil render ID. Ntar udah berapa menit ya? 23 ya. Kita balik lagi ke sini. Oke, udah di exit ya. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan untuk hasil finishnya ya, untuk hasil finishnya saya memakai bantuan Photoshop ya. Jadi seperti ini hasil real ya, hasil real time-nya dari apa ya? Dari V-Ray ya, dari V-Ray 5. Terus saya ngerender lagi di Photoshop. Oke, kalau misalnya kalian penasaran dengan hasilnya, seperti ini hasil dari Photoshopnya. Nah, oke, seperti ini hasil dari Photoshopnya yang sudah kita render. Setelah kita render dari V-Ray, terus kita render lagi di Photoshop. Tuh, ini awannya nih, awan yang saya tambahin di Photoshop, terus burung-burungnya ya. Terus untuk settingan pencahayaannya juga saya tambahin di Photoshop, dan kalian bisa lihat sendiri sih bedanya. Ya, apa yang beda dari gambar? Yang beda dari gambar ini. Ntar kita kecilin dulu. Oke. Nah, jadi aspal ya, aspalnya juga terlihat lebih realistik ya. Nih, daripada yang ini. Nah, itu juga saya edit di Photoshop. Nanti kalau misalnya kalian pengen dibuatin juga tutorialnya, karena sebelumnya saya juga udah buatin sih tutorial pada saat ngerender, terus pada saat editing Photoshop ya. Jadi kalian komen aja di bawah kalau pengen dibuatin, atau nanti saya bakal buatin gitu. Oke, ini nih untuk settingan aspalnya dan settingan pencahayaannya. Ini juga bayangan nih, bayangan pantulan refleksi tambahan ya, ngarang gitu. Ini juga dari Photoshop ya, saya editnya juga dari Photoshop. Oke, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Thank you untuk kalian semua yang sudah nonton tutorial V-Ray kali ini untuk settingan eksterior. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara kalian subscribe, terus kalian share ke teman-teman kalian juga. Itu sangat membantu untuk perkembangan channel ini gitu. Dan jangan lupa juga untuk kalian like ya, sama kalian komen gitu kalau kalian pengen dibuatin tutorial apa, renderan apa gitu. Kalau saya tahu, saya pasti bakal usahain ya. Kalau enggak, berarti saya masih harus belajar lagi ya. Oke, see you di next video berikutnya. Saya Ardi pamit undur diri. Bye guys.